semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mouse. Mouse merupakan perangkat keras input pada komputer yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau kursor pada layar monitor. Mouse mempermudah pengguna dalam melakukan navigasi atau perintah pada komputer. Jenis-jenis mouse. Mouse mekanik. Menggunakan bola karet di bagian bawah yang berputar saat digerakkan. Mouse optik. Menggunakan sensor cahaya, LED dan sensor CMOS untuk mendeteksi gerakan. Mouse laser. Mirip dengan mouse optik, tapi menggunakan sinar laser untuk akurasi lebih tinggi. Mouse wireless. Terhubung ke komputer melalui Bluetooth atau receiver. Ketika mouse diklik, induksi akan masuk ke dalam mouse prosesor. Selanjutnya, mouse prosesor akan mengirimkan sinyal kepada RAM dan juga akan mengirimkan ke mouse controller melalui sistem bus. Sistem bus adalah penghubung komponen-komponen pada komputer. Mouse controller digunakan sebagai penghubung antara mouse dengan komputer. Fungsi mouse controller adalah untuk menginformasikan pada komputer jika tombol ditekan atau kursor digerakkan dari mouse controller akan masuk ke interrupt controller yang akan memastikan cerita dalam menghentikan proses yang lain. Setelah dari interrupt controller, induksi akan masuk ke prosesor. Setelah induksi diperiksa oleh CPU dan disimpan sementara oleh register, kemudian induksi akan dilanjutkan ke cage. Dan kemudian ke ROM BIOS agar induksi bisa dieksekusi secara langsung dengan cepat. Setelah itu, induksi akan ditolak ke mouse controller untuk memastikan apakah inputan sudah benar. Apabila sudah benar, akan dikembalikan ke ROM BIOS lalu ke RAM. RAM adalah penyimpan sementara. Setelah itu, cerita akan diarahkan ke video card yang akan ditampilkan pada monitor. Selamat datang di pembelajaran cara kerja keyboard. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan menjelaskan cara kerja keyboard secara elektronik, mengidentifikasi komponen utama dalam keyboard, membedakan jenis mekanisme tombol pada keyboard, menjelaskan fitur tambahan yang ada pada keyboard modern. Berikut adalah proses kunci dan cara kerja keyboard. Proses pengiriman sinyal listrik dari switch ke prosesor. Bagaimana cara kerja? Tombol yang ditekan mengaktifkan saklar di bawahnya. Tindakan. Sinyal listrik dikirim ke prosesor komputer. Penggunaan scan code untuk mengenali tombol yang ditekan. Cara kerja kode. Setiap tombol memiliki kode unik yang disebut scan code. Tindakan. Kode ini diproses oleh sistem operasi. Perbedaan antara mekanisme membran dan mekanikal pada tombol keyboard. Perbedaan jenis. Mekanisme membran dan mekanikal memberikan pengalaman mengetik yang berbeda. Tindakan. Pilih keyboard sesuai kebutuhan mengetik. Fitur tambahan seperti anti-ghosting dan backlight. Fitur tambahan. Keyboard modern memiliki fitur seperti anti-ghosting dan backlight. Tindakan. Manfaatkan fitur ini untuk pengalaman yang lebih baik. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh situasi nyata. Penggunaan keyboard dalam mengetik dokumen di komputer. Contoh penggunaan.
Menggunakan keyboard untuk mengetik dokumen di komputer. Tindakan: pastikan keyboard berfungsi dengan baik saat mengetik. Penggunaan keyboard gaming dengan fitur anti-ghosting untuk permainan. Contoh gaming. Keyboard gaming dengan fitur anti-ghosting untuk permainan. Tindakan: manfaatkan fitur untuk meningkatkan performa saat bermain. Perbandingan pengalaman mengetik antara keyboard mekanikal dan membran. Perbandingan pengalaman mengetik antara keyboard mekanikal dan membran. Tindakan: coba kedua jenis keyboard untuk menemukan yang terbaik. Mari kita ulang kembali apa yang kamu pelajari. Keyboard mengubah tekanan jari menjadi sinyal listrik. Setiap tombol memiliki kode unik yang diproses oleh sistem operasi. Jenis mekanisme tombol memengaruhi pengalaman mengetik. Teknologi di balik keyboard lebih kompleks daripada yang terlihat. Berikut adalah cara kerja keyboard komputer. Pada saat mengklik tombol Y, keyboard akan mengirimkan perintah. Perintah akan masuk ke dalam keyboard prosesor. Keyboard prosesor bertugas untuk mencocokkan inputan dan kode binernya. Selanjutnya, keyboard prosesor mengirimkan sinyal kepada RAM. Sementara itu, keyboard prosesor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan pada komputer ketika tombol direkat atau dilepaskan. Selain dari keyboard controller, masuk pada interrupt controller. Interrupt controller digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Selain dari interrupt controller, sinyal masuk ke dalam prosesor. Pada CPU ada 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. Pertama-tama, perintah akan dikirimkan ke control unit. Control unit adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun pada prosesor bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika. Maka, dia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Setelah itu, berita akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara, yang selanjutnya akan dikembalikan ke ALU. Kembali lagi ke control unit, dan control unit akan mengembalikannya keluar menuju chip setelah dari prosesor. Proses dilanjutkan ke chip, lalu ke chip room BIOS. Chip room BIOS berfungsi sebagai media penyimpanan firmware sehingga bisa dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian bahasa biner telah berubah menjadi OV atau sebuah output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memasukkan inputan, lalu kembali ke chip room BIOS, kemudian masuk ke RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara. Selain itu, berita akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan hasil atau output dari input yang sudah dimasukkan. Dan pada akhirnya akan muncul huruf Y dari keyboard yang kita ketik awal tadi. Tetap semangat belajar dan eksplorasi lebih lanjut tentang teknologi komputer. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini.